Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi fisika umum tentang teori kinetik gas yang beranggotakan Alia Akila dengan NIM 210355051, saya sendiri Enda Fadila 210356062, Suci Adila Rahma dengan NIM 210354041, dan Suci Ramadhani 210354042. Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan, yaitu tentang teori kinetik gas. Teori kinetik gas atau teori kinetik pada gas berupaya menjelaskan sifat-sifat makrofis gas seperti tekanan, suhu, atau volume, dengan memperhatikan komposisi molekuler mereka dan geraknya. Intinya, teori ini menyatakan bahwa tekanan tidaklah disebabkan oleh gerakan vibrasi atau getaran di antara molekul-molekul seperti yang diduga Isaac Newton, melainkan disebabkan oleh tumbukan antar molekul yang bergerak pada kecepatan yang berbeda-beda. Baiklah, untuk materi kedua akan dijelaskan oleh Alia Akila. Kepada Alia disilahkan. Baiklah, materi yang kedua yaitu gas ideal. Gas ideal merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang sebenarnya atau gas nyata, dengan membuang sifat-sifat yang tidak terlalu signifikan sehingga memudahkan analisis. Contohnya gas nitrogen, oksigen, hidrogen, gas mulia, dan karbon dioksida dapat diperlakukan seperti gas ideal dengan perbedaan yang masih dapat ditolerir. Sifat-sifat gas ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas partikel, yaitu atom-atom yang jumlahnya besar. Yang kedua, partikel-partikel tersebut tersebar merata dalam seluruh ruang. Yang ketiga, partikel-partikel tersebut bergerak acak ke segala arah. Yang keempat, jarak antara partikel jauh lebih besar dari ukuran partikelnya. 5. Tidak ada gaya interaksi antara partikel kecuali bila bertumbukan. Dan yang keenam, semua tumbukan antara partikel atau dengan dinding bersifat lenting sempurna dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketujuh, hukum Newton tentang gerak berlaku. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Suci Adila Rahma. Kepada Suci disilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya tentang persamaan umum gas ideal. Dalam pembahasan keadaan gas, ada 3 besaran yang saling berhubungan. Besaran-besaran tersebut adalah tekanan atau P, volume atau V, dan temperatur mutlak atau T. Hubungan ketiga besaran ini telah dipelajari dan diteliti oleh para ilmuwan. Untuk mengetahui bagaimana hubungan ketiga variabel tersebut, mari kita pelajari beberapa hukum mengenai gas ideal. Yang pertama, hukum Boyle. Seorang ilmuwan Inggris atau Albert Boyle tahun 1627 sampai 1691 mendapatkan bahwa jika tekanan gas diubah tanpa mengubah jadi kali antara tekanan dan volume tetap konstan. P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Dengan keterangan P1 adalah tekanan awal, satuannya Newton per meter kuadrat. P2 tekanan akhir, satuannya Newton per meter kuadrat. P1 volume awal, satuannya meter kubik. P2-nya volume akhir, satuannya meter kubik. Dan grafik hubungan antara P dengan V-nya bisa dilihat dari situ. Contoh penerapan hukum Boyle, salah satu penerapan
Prinsip hukum Boyle dapat dilihat pada semprotan obat nyamuk. Pompa berfungsi untuk mengubah volume gas dalam tabung semprotan. Saat pompa digerakkan ke kanan, maka volume gas akan mengecil dan tekanan gas meningkat. Tekanan gas yang besar keluar melalui ujung tabung dan membuat cairan pada pipa tandon tersemprot keluar. Sedangkan ketika pompa ditarik ke arah kiri, maka volume gas semakin besar dan tekanan gas dalam tabung menjadi menurun. Hukum yang kedua adalah hukum Charles. Mengatakan bahwa jika gas dalam ruang tertutup tekanannya dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya, sehingga didapat persamaan PT sama dengan konstan. P1 dikali T1 sama dengan P2 dikali T2, dengan T sama dengan konstan. P1 dikali T1 sama dengan P2 dikali T2 dengan keterangan P1 adalah volume awal dengan satuan meter kubik, P2 adalah volume akhir dengan satuan meter kubik, T1 adalah suhu awal dengan satuan Kelvin, T2 adalah suhu akhir dengan satuan Kelvin. Jika suhu gas biasanya dinyatakan dalam T derajat Celcius, suhu mutlak atau T besar menggunakan satuan Kelvin atau K dinyatakan dengan persamaan T sama dengan T ditambah 273. Contoh peristiwa. Contoh peristiwa dapat dilihat secara langsung melalui balon yang ditempatkan pada mulut botol yang direndam air panas. Gambar tersebut menunjukkan semakin tinggi suhu gas dalam botol, maka volume gas juga membesar. Sebaliknya, semakin rendah suhu gas dalam botol, maka semakin kecil volume gasnya. Hukum yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan jika gas dalam ruang tertutup volumenya dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Pernyataan ini disebut hukum Gay-Lussac yang dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. P sama dengan konstan. P1 dikali P2 sama dengan T1 dikali T2. Dan P1 dikali P1 dikali T2 sama dengan P2 dikali V2 dikali T1. Dengan keterangan, P1 adalah tekanan awal dengan satuan Newton per meter kuadrat, P2 adalah tekanan akhir dengan satuan Newton per meter kuadrat, T1 adalah suhu awal dengan satuan Kelvin, T2 merupakan suhu akhir dengan satuan Kelvin. Contoh penerapan peristiwa yang berkaitan dengan pernyataan tersebut adalah botol pengharum ruangan yang dipanaskan. Semakin tinggi suhu botol saat dipanaskan, maka semakin besar pula tekanan gas dalam botol, sehingga menyebabkan botol akhirnya meledak. Tiga tersebut dikatakan hukum Gay-Lussac menyatakan suhu, tekanan, dan volume gas. Hukum ini dinyatakan dalam persamaan P dikali P per P1 dikali 1 per T1 sama dengan P2 dikali P2 per T2. Dengan keterangan P1 adalah tekanan awal dengan satuan Newton per meter kuadrat, P2 adalah P1 adalah volume awal, P2 adalah volume akhir dengan 1 meter kubik, T1 adalah suhu awal dengan satuan Kelvin, T2 adalah suhu akhir dengan satuan Kelvin. Persamaan dapat juga dalam bentuk jika persamaan didasarkan ke persamaan P dikali V sama dengan nRT, maka akan diperoleh persamaan P dikali V sama dengan N per NA dikali RT. Jika K sama dengan R per dengan R per NA dengan dikali V sama dengan K adalah Boltzmann dengan ketetapan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Ramadhani. Ada Suci Ramadhani, disilakan.
Terima kasih, Dokter. Untuk materi selanjutnya, hubungan antara gas dan suhu dalam gas ideal. Yang pertama, tekanan gas ideal. Tekanan gas dalam ruang tertutup didapat persamaan P sama dengan sepertiga N M0 P kuadrat per V. Karena EK sama dengan setengah M0 P kuadrat, maka P sama dengan 2/3 N EK per V. Dengan keterangan P sama dengan gas, satuannya Pascal atau N per meter kuadrat. N merupakan jumlah partikel dengan massa partikel gas dalam satuan gram, P kubik, dan V kuadrat sama dengan rata-rata kuadrat kecepatan dengan satuan M kuadrat per sekon kuadrat. Yang kedua, hubungan energi kinetik rata-rata dengan suhu mutlak dalam gas ideal. Jika partikel atau molekul pada gas hanya satu, maka menggunakan rumus EK sama dengan 3/2 RT atau EK sama dengan 3/2 KT. Jika atau molekul gas lebih satu, maka menggunakan rumus EK sama dengan 3/2 nRT atau EK sama dengan 3/2 nKT. Yang ketiga, kecepatan gerak partikel. Kecepatan efektif gas ideal Fs didefinisikan sebagai akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat kecepatan, yang secara sistematis dapat dinyatakan RMS sama dengan akar dari V kuadrat atau V kuadrat sama dengan V kuadrat RMS. Yang kelima, teorema ekuipartisi. Teorema ekuipartisi adalah sebuah rumusan umum yang merelasikan temperatur suatu sistem dengan energi rata-ratanya. Teorema ini juga dikenal sebagai hukum ekuipartisi energi, ataupun hanya ekuipartisi. Gagasan dasar teorema ekuipartisi adalah bahwa dalam keadaan kesetimbangan termal, energi akan didistribusikan secara merata ke semua bentuk energi yang berbeda. Contohnya, energi kinetik rata-rata per derajat kebebasan pada gerak translasi sebuah molekul haruslah sama dengan gerak rotasinya. Teorema ekuipartisi dapat digunakan untuk menurunkan hukum gas ideal dan hukum Dulong-Pettit untuk kapasitas scalar jenis benda padat. Teorema ini juga dapat digunakan untuk memprediksi sifat dan ciri bintang-bintang, bahkan berlaku juga untuk partai putih dan bintang neutron. Karena teorema ini berlaku pula jika efek-efek relativitas diperhitungkan. Yang keenam, kecepatan akar kuadrat rata-rata. Kecepatan efektif gas dengan rumus EK sama dengan 3/2 KT setengah MV kuadrat. Dengan MV kuadrat sama dengan 3 KT, V kuadrat sama dengan 3 KT per M, maka VRMS sama dengan akar V kuadrat sama dengan akar dari 3 KT per M. Dan VRMS adalah kecepatan atau laju akar kuadrat rata-rata dengan satuan M per S, kemudian K merupakan konstanta Boltzmann, N K
maka sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. T merupakan suhu mutlak dengan satuan Kelvin. M merupakan massa dengan satuan kilogram, sehingga diperoleh persamaan umum dalam bentuk V kuadrat sama dengan akar dari 3 kT per M sama dengan akar dari 3 kT per massa molekul per Na sama dengan akar 3 kTNA per massa molekul sama dengan 3 RT per massa molekul. Untuk materi ketujuh yaitu energi dalam. Energi dalam adalah jumlah energi kinetik, translasi, rotasi, vibrasi, serta energi potensial elastis yang dimiliki oleh seluruh molekul gas dalam wadah tertentu. Dengan rumus U sama dengan NE per NF kali setengah KT. F merupakan derajat kebebasan. Untuk gas monoatomik, F sama dengan 3 seperti He, Ne, dan Ar, maka energi dalamnya menggunakan rumus sama dengan 3/2 NKT. Untuk gas diatomik seperti O2, N2, dan H2 pada suhu rendah dengan T sama dengan kurang lebih 250 Kelvin dengan F sama dengan 3, maka untuk mencari energi dalamnya dipakai rumus 3/2 NKT. Pada suhu sedang dengan temperatur kurang lebih 500 Kelvin dengan F sama dengan 5, maka U sama dengan 5/2 NKT. Pada suhu tinggi dengan temperatur kurang lebih 1000 Kelvin dengan F sama dengan 7, maka energi dalamnya dapat dicari dengan rumus U sama dengan 7/2 NKT. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci Ramadhani. Demikianlah presentasi kita pada hari ini. Salah dan janggal kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.